bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bertemu dalam satu kegiatan yang disebut dalam LDKS, di mana ini merupakan program sekolah untuk meningkatkan kompetensi siswa di dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, salah satu daripada program kepemimpinan adalah entrepreneurship atau kewirausahaan, di mana seorang pemimpin di dalam suatu manajemen memiliki suatu entrepreneur, ya, atau kewirausaha. Bahkan bukan hanya seorang pemimpin, tetapi pada kita semua memang sebagai manusia kita dijadikan sebagai pemimpin untuk minimal untuk dirinya sendiri. Baik, kita akan mulai. Apa sih yang disebut dengan entrepreneur? Pendahuluan, apa sih entrepreneur? Nilai budaya positif masyarakat Indonesia untuk modal proses membangun. Ini sebetulnya yang merupakan tujuan daripada entrepreneur, di mana dasarnya masyarakat Indonesia lebih tahan menderita awalnya seperti itu. Yang kedua, keyakinan bahwa hidup itu harus selalu ikhtiar. Jadi jangan putus asa. Bahkan di dalam surat Al-Balad kita itu tidak boleh berputus asa. Yang ketiga, memiliki sifat toleran terhadap pendirian orang lain. Artinya kita yakin orang lain itu memiliki pendirian dalam melakukan suatu usaha gitu. Dan kita juga punya pendirian, walaupun memiliki toleran terhadap orang lain, tetapi kita harus kuat terhadap pendirian kita bahwa ini merupakan program saya yang akan maju. Dan yang keempat adalah tumbuhnya nilai gotong royong, swadaya, dan partisipasi yang tinggi. Inilah ciri positif masyarakat Indonesia sebagai modal dalam proses membangun entrepreneur atau berwirausaha. Baik, nah pengaruh positif dari nilai budaya tersebut antara lain, satu, adanya kemauan berusaha. Orang Indonesia sekarang banyak memiliki pengusaha-pengusaha muda yang tadinya karena adanya kemauan yang berusaha atau untuk berusaha. Yang kedua, untuk berusaha hidup yang mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Yang ketiga, tanggung jawab yang tinggi. Dan yang keempat, berorientasi pada existing dalam karya, ya, dimana sebelum ini kita harus memiliki karya usaha atau usaha berkarya dalam segala sesuatu, ya. Disinilah yang harus kalian pahami bahwa entrepreneur merupakan suatu hal yang diperlukan untuk seorang yang berusaha dalam memenuhi kehidupan, memenuhi hidupnya. Lanjutkan, berikutnya ini merupakan pengaruh dari nilai budaya yang tadi disebutkan. Nah, kalau kita tadi tahu dan uraian tadi pengertian kita apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan entrepreneur atau kewirausahaan. Jadi yang dimaksud dengan entrepreneur merupakan sebuah sifat, ciri-ciri yang lekat pada diri seseorang yang mempunyai kemampuan yang keras untuk mewujudkan gagasan, inovasi di dalam dunia usaha yang nyata, yang dapat mengembangkannya. Itu yang dikemukakan oleh Leger tahun 1994. Jadi pada hakikatnya yang dimaksud dengan kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan yang berbeda dalam bidang usaha. Jadi kita harus dipahaminya di sana. Sekarang kita mengenal ada seorang yang disebut dengan entrepreneur, berarti seseorang yang mengganti tatanan ekonomi dengan mengenalkan hasil dan layanan, menciptakan bentuk organisasi baru atau menggali bahan-bahan mentah menjadi yang baru. Ini juga merupakan suatu entrepreneur. Dan penggalian secara pusat perekonomian suatu bangsa atau suatu proses dalam mengerjakan suatu yang baru atau kreatif dan suatu yang berbeda, inovatif, itu juga merupakan suatu entrepreneur yang ditemukan oleh Wirakusuma. Jadi pengertian daripada entrepreneur. Baik, selanjutnya kita harus paham sih penerapan kreativitas dan inovasi, ya, untuk memecahkan permasalahan
dan upaya memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Jadi kalau seorang entrepreneur itu tidak terlepas daripada yang 4, kekepan, atau orang menyebutnya analisis SWOT. Ya, jadi kekepan, kelemahan, kekurangan, peluang, ancaman. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini yang disebut dengan analisis SWOT. Strength, ya, weakness, opportunity, ya ini berasal dari SWOT ya, dan threat, di mana pada hakikatnya singkatan untuk kitanya kekepan, kelemahan, kekurangan atau kelebihannya, peluang, ancaman. Penerapan tadi untuk mengembangkan ide-ide baru untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan yang dalam menghadapi peluang tadi. Jadi seorang entrepreneur itu harus tanggap terhadap peluang yang ada. Itu yang disebut dengan entrepreneur dengan analisis SWOT yang dibuat dalam pelaksanaan entrepreneur. Oke, ya. Selanjutnya mengenai tujuan kita mempelajari dalam kewirausahaan. 1, mewujudkan gagasan inovatif dari seseorang dalam bidang usaha. 2, menciptakan sesuatu yang baru yang berbeda dalam bidang usaha. Yang ketiga, mengganti tatanan ekonomi dengan mengandalkan produk, layanan, penciptaan, pengelolaan, dan menggali bahan yang mentah baru dalam usaha. Dan yang keempat, suatu proses untuk mengerjakan sesuatu yang baru. Dan yang kelima, menciptakan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah-masalah dalam bidang usaha. Itulah tujuan daripada suatu entrepreneur. Lanjut. Nah, kita kalau sudah tadi tahu selain yang 5 juga entrepreneur juga mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang di bidang usaha. Itu juga entrepreneur. Menemukan cara berpikir juga entrepreneur. Dan yang terakhir, menciptakan kesejahteraan buat orang lain dengan menemukan cara-cara yang baru untuk menggunakan riset ataupun mengurangi pemborosan dan membuka lapangan kerja disenangi oleh masyarakat. Itu entrepreneur salah satunya menurut Alma tahun 2005. Baik, pelaku wirausaha. Ya, pelaku wirausaha ini pada hakikatnya bisa wanita berusaha banyak. Kemampuan berprestasi, membantu rumah tangga, prestasi dalam kerjaan sebelumnya ini yang biasanya mendorong seorang wanita di rumah tangga membuat suatu proyek ataupun program baru dalam wirausaha. Jadi yang tadinya dia berputus asa kerja, bahkan mohon maaf, ada seorang pengusaha yang tadinya karena dia punya pekerjaan PNS, tapi karena dia berpikir bahwa dengan program ataupun usahanya dia bisa melebihi penghasilan daripada PNS, maka dia keluar dari PNS-nya. Dia menjadi seorang wirausaha. Kemudian dalam arti minoritas pengusaha, mereka yang berusaha menekuni kegiatan bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang dari para pemantau yang berusaha semakin lama semakin maju. Ini merupakan para pelaku wirausaha ataupun sasarannya, dan juga imigran wirausaha kaum pendatang yang memasuki suatu daerah untuk memperoleh pekerjaan. Contoh, kita tidak sering mengenal wilayah Cianjur, tapi banyak pengusaha-pengusaha dari Tasik, banyak pengusaha tukang rumput dan tukang cukur rambut dari Garut, kemudian soto Lamongan. Padahal tadi, kenapa? Itu ada mereka yang mencari daerah baru untuk mengembangkan usaha yang dia miliki. Itulah seorang entrepreneur. Dilanjut, ya. Oh ya, ada juga wirausaha yang sifatnya paruh waktu. Mereka hanya artinya menggunakan waktu sisa keluar, ya, sisa waktu yang digunakan. Mohon maaf, di sini juga ada kita mengenal dengan adanya Bapak Asep. Pak Asep Suwanda merupakan guru yang juga berprestasi. Tapi apa? Karena dilihat posisi peluang sekarang dengan sistem daring. Nah, ada peluang mana? Akhirnya Pak Asep ini mengembangkan suatu usaha yang disebut dengan bacil, ya, atau bakso cilok atau bahasa cilik, ya, dimana ini sudah berkembang, bahkan omsetnya sudah
meningkat ya dari penjualan darinya. Ini orang yang mampu ya, orang yang mampu menggali daripada peluang, memanfaatkan peluang. Ini dari paruh waktu tadi. Pengusaha ibu rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga yang memulai kegiatan bisnisnya dari rumah tangga akhirnya juga semakin maju. Apa? Biasanya para ibu rumah tangga untuk dirinya buat apa? Seblak. Ternyata seblak yang dia buat enak, dicobakan kepada orang lain. Setelah itu ternyata banyak yang senang, akhirnya dia buat. Tidak sedikit ya seblak yang sekarang sudah bisa kita beli di pasaran dengan nama seblak Maito, seblak yang lainnya dan sebagainya. Itu salah satu pengusaha dari awalnya dari rumah tangga. Kemudian dari keluarga juga ada sedikit ya, dimana jenis dan cabang usaha yang semakin lama semakin maju yang membuka cabang baru pada lokasi yang berbeda. Ini biasanya usaha keluarga pindah ke sana ya buka lagi. Itu hanya ada juga yang sering kita kenal dengan wirausaha pemula, dan memang paling besar untuk wirausaha pemula. Jadi pengusaha pemula biasanya kalau ketebak suatu tidak berhasil, ada kadang-kadang putus asa. Maka disinilah seorang wirausaha tidak boleh ada istilah putus asa. Ini yang paling harus diutamakan. Jadi sasaran kewirausahaan meliputi individu, keluarga, masyarakat, dan organisasi. Itu daripada sasaran wirausaha. Baik, karakteristik daripada kewirausahaan adalah keterampilan mengambil keputusan dan risiko yang berat. Tadi yang disebut dengan analisis SWOT tadi, di mana kalau tadi ada peluang diambil. Nah sekarang ada keterampilan, kita memiliki kemampuan, berarti kita memiliki kekuatan. Peluang, memiliki kekuatan. Itu kan kekuatan untuk mengambil keputusan dan risiko berat. Saya ambil, saya akan mencoba, saya berusaha ini. Kemudian energi dan kegiatan inovatif. Dulu kita mengenal apa yang disebut dengan namanya itu jujur, atau kita mengenal juga apa yang di sana itu surabi. Orang mengenal itu makan lama, makanan bubur buat apa? Tapi lihat di Punclut orang menjual surabi. Di dekat kita juga ada surabi, tapi sekarang macam-macam. Surabi dulu hanya satu. Surabi itu isinya oncom, 2 atau pakai kincang, selesai. Kalau sekarang surabi banyak macamnya. Ada keju, topping telur, topping ayam, topping pisang dan sebagainya. Tapi mereka disenangi, dan yang paling utama adalah untuk menggait para kaum muda untuk menikmati makanan lama. Itulah yang disebut dengan berwirausaha dengan inovatifnya tadi. Tanggung jawab individual sudah jelas, terukur hasilnya. Ya sebenarnya sudah bisa mengukur kita hasilnya. Dari dana yang sekian, dana modal 100.000 bahkan bisa menghasilkan miliaran rupiah awalnya seperti itu. Kemudian mampu antisipasi berbagai kemungkinan, karena dari awalnya kecil dia sudah diterpa oleh berbagai permasalahan, cobaan, akhirnya dia mampu mengantisipasi kemungkinan untuk berkembang terus ya, jatuh dia berdiri lagi, mampu berorganisasi. Nah di sini kenapa kalian terus mempelajari dalam LDKS ada entrepreneur, karena di sini mampu berorganisasi. LDKS merupakan atau dalam OSIS itu merupakan organisasi. Nah organisasi ini bisa memerlukan leadership atau manajerial, memanage. Nah seorang leadership, seorang wirausaha itu memanage daripada uangnya, memanage daripada waktunya, memanage dari kita yang kenal dengan apa yang disebut dengan faktor ya. Ada faktor daripada itu adalah dari mulai memanage sumber daya alamnya, memanage sumber daya manusianya, memanage modalnya, memanage juga dengan hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu kita kalian dituntut untuk sebagai pemimpin dalam leadership, terutama dalam organisasi untuk manajernya, dan mampu menjalin hubungan dan komunikasi. Biasanya dalam suatu organisasi supaya tidak pecah, dalam suatu organisasi kita harus ada hubungan
kekeluargaan hubungan ini adalah komunikasi antara pimpinan, komunikasi antar bawahan, atau komunikasi dalam satu level di mana ada dalam artian bagian-bagian dalam satu organisasi. Ya, ini yang terakhir, di mana ciri-ciri kewirausahaan. Satu, orangnya itu adalah percaya diri. Ciri seorang wirausaha itu harus percaya diri. Kenapa? Karena selain dari ciri-ciri ini akan menumbuhkan satu kepercayaan, keyakinan, dan keteguhan. Siapa? Tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketidaktergantungan, di mana dia kepribadiannya mantap, optimisme. Itu ciri daripada seorang wirausaha yang pertama, percaya diri. Yang kedua, prioritasasinya pada tugas dan hasil, di mana dia wataknya kebutuhan haus akan prestasi, berorientasi laba dan hasil, tekun dan tabah, tekad, kerja keras, inovasi, motivasi, energi, dan penuh inisiatif. Yang ketiga, pengambilan resiko. Dia seorang wirausaha berani mengambil resiko. Dia mampu mengambil resiko. Dua, suka dalam tantangan. Jadi seorang wirausaha kalau dia tidak berani mengambil resiko tidak akan berhasil. Baik, yang keempat, kepemimpinan. Maka tadi Bapak sudah, kenapa kalian belajar tentang kewirausahaan atau leadership? Karena salah satu ciri daripada wirausaha adalah kepemimpinan. Anda digembleng dalam LDKS, latihan dasar kepemimpinan. Salah satunya kepemimpinan di sini akan mampu memimpin. Dua, dapat bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, menanggapi saran dan kritik. Ini seorang pemimpin. Jadi jangan semau tewe. Ini seorang pemimpin harus seperti itu. Yang kelima, ciri daripada seorang entrepreneur adalah keorsinilan atau keaslian, di mana seorang ini mampu memimpin, wataknya itu dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi saran juga dan kritik. Ini ciri keaslian. Jadi asli, tidak berpikir kepada apa yang disebut dengan dompleng, mendompleng atau menjiplak dari sang lain. Dan yang terakhir, orientasi ke masa depan, pandangan ke depan dan perspektif. Itu saja mungkin yang Bapak sampaikan mengenai ciri-ciri ataupun apa yang dimaksud dengan kewirausahaan. Anda akan belajar tentang kewirausahaan. Seorang pemimpin dalam latihan dasar kepemimpinan harus memiliki seorang wirausaha yang tinggi. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak sampaikan, jadilah seorang pemimpin dan seorang wirausaha. Tapi ingat, keberhasilan tetap kita itu harus dijunjung tinggi. Tanpa keberhasilan itu kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku apa yang menggerakkan kita dalam segala sesuatu hal. Itu saja yang Bapak sampaikan dalam materi ini. Bapak cukupkan dan akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.